Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Famujahidah dengan NIM 1706622018, kelas S1 Akuntansi B angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial pengolahan data menggunakan software Smart PLS versi ketiga, dan video ini merupakan penugasan saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah analisis data multivariat. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya untuk memulai video tutorialnya. Untuk tahapan pertama, kita bisa mempersiapkan data, dan di sini saya akan men-share screen soalnya dalam format Excel yang telah Bu Windy bagikan. Oke, baik, karena sudah terlihat, jadi di sini ada variabel X1, variabel X2, variabel mediasi, dan ada variabel Y, atau variabel terikatnya. Oke, jadi variabel X1 ini merupakan kompensasi yang terdiri dari 4 indikator, lalu untuk variabel keduanya ini merupakan independensi yang terdiri dari 5 indikator, lalu untuk variabel mediasinya ini merupakan etika profesi yang terdiri dari 5 indikator, lalu untuk variabelnya ini merupakan kualitas audit yang terdiri dari 5 indikator. Jadi datanya ini harus kita simpan dalam format comma delimited UTF-8. Jadi nanti supaya datanya itu bisa terbaca dalam Smart PLS. Jadi kita langsung buka Smart PLS saja. Nah, jadi saat kita pertama kali membuka Smart PLS, tampilannya seperti ini. Kita bisa klik File. Untuk pertama kali kita buat Create New Project. Kita bisa beri nama apa saja dan UASDM. Lalu klik OK to Enter. Selanjutnya di sini ada double click to import data. Kita bisa memasukkan data yang telah kita save sebagai format comma delimited yang tadi. Kita double klik saja, lalu sini muncul. Kita bisa melihat tadi disimpan di mana. Karena di sini saya sudah unduh terbaru, jadi ada paling atas. Lalu kita klik 2 kali, muncul di sini. Kita bisa beri nama apa saja, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya dan ada beberapa indikator. Kita bisa klik new path model, kita beri nama lagi, klik new model filenya, itu misalnya UAS. Lalu enter atau OK. Nah, sehingga muncul di sini ada diagram. Jadi caranya itu kita bisa drag atau kita hold menggunakan shift untuk variabel X1-nya itu sampai indikator keempat. Lalu kita drag ke sini. Nah, sehingga muncul diagramnya di sini untuk X1. Kita bisa langsung beri nama aja. Rename. X1 ini merupakan kompensasi. Lalu klik OK. Lalu untuk X2-nya, sampai variabel, sampai indikator kelima, kita drag ke sini. Muncul lagi indikatornya. Kita beri nama, kita rename. Klik kanan, rename, lalu kita beri nama di sini, itu independency. Lalu klik OK. Lalu di sini untuk variabelnya, kita drag sampai indikator kelima, lalu kita pindahkan ke sini, kita tarik saja, karena mediasi itu menghubungkan antar variabel, jadi taruhnya di tengah. Lalu variabel Y-nya, kita shift variabel Y dari indikator 1 sampai indikator 5, lalu kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa mengatur arahnya. Di sini ada align indikator stop, align indikator left, bottom, and right. Kita atur ke bawah saja. Nah, seperti ini. Nah, ini belum diberi nama. Kita beri nama dulu. Ini variabel M itu adalah etika profesi. Untuk variabel Y adalah kualitas audit.
lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita perlu klik connect untuk menghubungkan antar variabel dari variabel X1 kompensasi ke etika profesi, lalu klik lagi, lalu dari etika profesi ke kualitas audit, lalu klik lagi. Lalu dari variabel X2, independensi ke etika profesi, mediasi, lalu dari etika profesi ke kualitas audit lagi. Lalu kita bisa menarik dari variabel X1 kompensasi ke kualitas audit yang merupakan pengaruh langsung, lalu untuk variabel X2 independensi ke kualitas audit. Nah, jadi di sini nanti ada 7 hipotesis, yang dimana itu kita akan menguji pengaruh kompensasi terhadap kualitas audit, pengaruh independensi terhadap kualitas audit, pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit, lalu pengaruh kompensasi ke kualitas audit melalui etika profesi sebagai variabel mediasi, lalu menguji pengaruh variabel independensi terhadap kualitas audit menggunakan etika profesi sebagai variabel mediasi. Jadi ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu setelah itu kita bisa klik select lagi, kita langsung calculate saja. Kita klik PLS algorithm. Nah, kita bisa klik start calculation. Nah, jadi untuk analisisnya kita akan melakukan 3 kali. Yang pertama itu analisis outer model, yang kedua analisis inner model, dan yang ketiga itu kita perlu melakukan bootstrapping. Jadi bootstrapping ini kita lakukan untuk menguji apakah variabel mediasi ini ada pengaruhnya atau tidak. Jadi di sini kita bisa klik final result pada outer loadings. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada tanda warna merah di sini. Kenapa merah? Karena syarat outer loadings itu harus di atas 0,7. Jadi untuk nilai yang di bawah 0,7 di sini tidak memenuhi syarat, sehingga untuk analisis kita berikutnya tidak bisa dipakai. Jadi kita harus delete dulu variabel maaf, indikator 1 dan 2 di variabel mediasi, lalu kita klik calculate ulang gitu. Lalu kita juga bisa melihat construct reliability and validity. Nah, kita bisa lihat crown batch alpha-nya di sini, syaratnya itu adalah di atas 0,6. Nah, di sini karena hijau berarti sudah memenuhi syarat. Lalu untuk composite reliability ini harus di atas 0,7. Dan di sini juga sudah memenuhi syarat. Lalu kita bisa cek juga diskriminan validity-nya. Di sini harus di bawah 0,9. Nah, di sini juga sudah memenuhi syarat. Jadi kita bisa langsung saja hapus indikator 1 dan 2 pada diagram supaya datanya memenuhi syarat. Oke, lalu kita klik calculate, klik PLS algorithm, kita klik start calculation. Nah, di sini sudah ada result terbarunya. Kita bisa klik outer loading seperti yang tadi. Nah, di sini datanya sudah hijau semua, berarti sudah memenuhi syarat, yaitu sudah di atas 0,7. Lalu kita klik construct reliability dan validity-nya, kita cek run batch alpha-nya sudah memenuhi syarat, lalu untuk composite reliability-nya juga sudah memenuhi syarat. Begitu juga dengan discriminant validity. Karena sudah terpenuhi semuanya pada analisis outer model, kita bisa lanjut ke analisis inner model. Caranya itu kita bisa melihat di sini quality criteria. Ada R square, kita bisa lihat R square-nya di sini. Ada etika profesi dan kualitas audit. Di sini ada R square-nya. Lalu ada construct reliability and validity. Di sini ada nilai AV yang ini. Average variance extracted. Nanti kedua nilai ini dari R square dan average variance extracted ini akan kita gunakan untuk mencari nilai goodness of it atau nilai GO. Jadi kita bisa langsung
masuk ke dalam Excel saja. Nah, rumusnya itu adalah akar dari rata-rata AV dikali rata-rata R square kuadrat. Jadi kita bisa langsung buka Excel untuk memudahkan kita dalam menghitung. Baik, saya buat dulu rumusnya sebentar. Oke. Nah, di sini sudah ada ya nilai AV, nilai AV-nya segini tadi sudah saya masukkan. Kalau nilai R square-nya itu ada dua yang tadi kita menggunakan yang adjusted saja. Nah, jadi untuk yang pertama kali itu tadi nilai AV-nya kan ada 4 ya. Jadi kita masukkan 4-4-nya yaitu 0,62, 0,658, 0,706, dan 0,721. Lalu untuk nilai R square-nya itu ada 0,605 dan 0,542. Lalu kita cari rata-ratanya menggunakan rumus average. Sama dengan average, buka kurung E5, titik 2 sampai H5. Lalu kita enter. Lalu didapat di sini rata-rata AV adalah 0,67625. Lalu untuk rata-rata R square di sini didapatkan yaitu 0,5735. Nah, selanjutnya itu kita bisa menghitung. Caranya itu menggunakan rumus SQRT. Sama dengan SQRT, buka kurung, nilai AV dikali pakai bintang, lalu kita klik nilai rata-rata dari R square, lalu enter. Nah, sehingga didapat nilai GOV kita adalah 0,62276. Nah, selanjutnya kita bisa melihat nih di sini. Kita bisa melihat interpretasi nilai GOV. Kalau misalnya nilainya itu 0,1, maka kecil. Lalu untuk moderat itu di angka 0,25, lalu untuk besar itu 0,36. Jadi karena nilai GOV kita ini 0,62276 berarti masuk ke dalam yang interpretasinya ini 0,36 yang besar. Nah, semakin besar nilai GOV-nya maka akan semakin baik. Jadi data kita ini akan semakin bagus juga. Oke, selanjutnya kita bisa kembali ke Smart PLS-nya. Kita akan melakukan analisis bootstrapping. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis bootstrapping. Caranya itu adalah kita bisa klik calculate. Kita klik calculate, lalu kita klik bootstrapping. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Untuk test type-nya kita gunakan two-tail karena lebih akurat juga. Kita bisa langsung start calculation. Nah, ini datanya lagi running untuk melihat apakah ada pengaruh mediasi. Nah, kita bisa melihat di sini pad koefisiennya untuk melihat pengaruhnya. Di sini ada original sample, yang dimana original sample di sini itu datanya positif semua, tidak ada yang minus atau negatif. Jadi di sini uh, pengaruhnya positif semua. Kita bisa melihat kita dulu. Nih, pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit berpengaruh positif. Lalu kita juga bisa lihat di sini. Hijau semua berarti positif. Pengaruhnya positif. Dari etika profesi terhadap kualitas audit, pengaruh independensi terhadap etika profesi berpengaruh positif. Variabel independensi terhadap kualitas audit berpengaruh positif juga, signifikan positif. Lalu untuk variabel kompensasi terhadap etika profesi berpengaruh signifikan positif. Lalu untuk
Pengaruh variabel kompensasi terhadap kualitas audit juga berpengaruh positif. Lalu kita bisa klik ini di final result, yaitu specific indirect effect. Nah, di sini itu kita bisa melihat efek mediasinya. Nah, di sini ada pengaruh antara variabel independensi terhadap kualitas audit melalui etika profesi sebagai variabel mediasi. Kita bisa melihat original sampelnya ini pengaruhnya positif ya. Di sini p-values-nya ini positif, pengaruhnya positif. Lalu untuk variabel X2, yaitu kompensasi terhadap kualitas audit melalui etika profesi sebagai variabel mediasi, original sampel ini menunjukkan pengaruh positif. Namun p-values-nya ini merah, berarti tidak signifikan. Seperti itu. Jadi bootstrapping ini kita bisa melakukan uji signifikansi jalur berdasarkan tes statistik dan juga p-value. Nah, seperti itu. Mungkin untuk tantangan dari PLS ini sendiri, kita bisa memilih model reflektif dan juga formatif. Jadi kita bisa memastikan teori atau logika yang mendukung arah panah indikator terhadap konstruk laten. Lalu kita juga harus memperhatikan dalam outlier data, karena data yang terlalu ekstrim dapat memengaruhi hasil, sehingga dalam uh, pengolahan data atau analisis data, ada ya beberapa orang itu menggunakan beberapa software, yaitu dari eViews ataupun SPSS dan Smart PLS, supaya bisa mengcompare ketiga software tersebut, yang mana sih hasil yang paling memuaskan dan yang paling bagus, seperti itu. Lalu untuk uji multi-call, karena indikator dengan VIF di atas 5 itu perlu dievaluasi, karena syaratnya itu VIF-nya itu harus di bawah 5. Nah, seperti itu. Mungkin untuk interpretasi lebih lanjutnya akan saya paparkan pada lampiran PDF yang akan saya lampirkan nanti. Uh, untuk tutorialnya mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.